Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 13, yaitu kelompok terakhir, akan mempresentasikan materi mengenai intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Jadi kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Yohanes Hendro Novantomeo, NIM 182114155. Ada teman saya Gisela Hana Pertiwi, NIM 191334008. Ada Leo Christian, NIM 182214056. Dan yang terakhir Evriana M. Primasesa, NIM 182114149. Teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang intoleransi. Dimulai dari pengertian intoleransi. Kata intoleransi berasal dari prefiks in yang memiliki arti tidak atau bukan, dan kata dasar toleransi yang memiliki arti sifat atau sikap toleran. Kata toleran sendiri didefinisikan sebagai bersifat atau bersikap menenggang atau menghargai pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Dapat disimpulkan bahwa intoleransi pada dasarnya adalah ketidakbersediaan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menerima perbedaan yang ada dalam diri orang lain atau kelompok lain. Intoleransi biasanya menonjol dalam bidang keagamaan atau kepercayaan. Faktor pemicu intoleransi. Yang pertama adalah pendidikan. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat atau PPIM UIN Jakarta mencatat setengah dari jumlah guru di Indonesia mempunyai opini radikal dan intoleran. Guru-guru itu tersebar mulai dari tingkat TK sampai SMA. Persentase guru radikal di Indonesia mencapai 50,87%. Pada diseminasi hasil survei nasional PPIM 2018 tentang sikap keberagaman guru sekolah atau madrasah di Indonesia yang didukung oleh UIN Imam Bonjol Padang, mengatakan bahwa survei tersebut melibatkan 2.237 guru yang dijadikan sampel, terdiri atas 1.811 guru sekolah dan 426 guru madrasah. Salah satu bentuk opini intoleransi yang terungkap adalah hanya 45% guru yang setuju bahwa non-muslim boleh mendirikan ibadah di lingkungan mereka. Sebanyak 82% setuju bahwa Islam merupakan satu-satunya solusi untuk mengatasi persoalan masyarakat. Yang kedua adalah kesenjangan ekonomi. Contohnya saja kasus Meliana yang bermula dari protes volume azan dari masjid, kemudian diprotes warga dan berujung hukuman penjara selama 18 bulan, sebenarnya hanyalah efek domino dari realitas ketimpangan ekonomi di daerah Tanjung Balai. Hasil penelitian dari Aldino pada 2018 menunjukkan bahwa tidak meratanya distribusi pendapatan dan sumber-sumber ekonomi cenderung meradikalisasi kelas pekerja, mempertajam polarisasi, dan akhirnya secara otomatis mengurangi tingkat toleransi antar kelas masyarakat. Data BPS di Kota Tanjung Balai sendiri memperlihatkan bagaimana tingkat pengangguran dan presentasi penduduk miskin sebesar 14,46%, yang kemudian mendorong masyarakat ekonomi bawah di sana semakin tertutup dalam menciptakan hubungan sesama yang berakibat pada meningkatnya potensi ketegangan sosial dan ketidakrukunan. Terlebih, studi dari World Bank di Indonesia pada tahun 2016 juga menunjukkan bahwa wilayah-wilayah dengan tingkat kesenjangan ekonomi lebih tinggi dari rata-rata memiliki rasio konflik 1,6 kali lebih besar dibanding wilayah dengan ketimpangan yang lebih rendah. Kurangnya penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku kasus intoleransi masih dinilai lemah. Pasalnya, pemerintah masih belum mempunyai komitmen yang kuat untuk menegakkan hukum dalam kasus intoleransi tersebut. Banyaknya pelaku intoleransi yang diberi hukuman ringan. Contohnya saja pelaku 3 vihara dan 8 kelenteng di Tanjung Balai hanya diberi hukuman 3-5 saja.
Kemudian adanya peraturan pemerintah mengenai agama yang menjadi berbahaya sebab akhirnya dipolitisasi oleh masyarakat. Kasus intoleransi di Indonesia. Imparsial yang merupakan sebuah LSM yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran HAM di Indonesia menemukan adanya 31 kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia sejak November 2018 hingga November 2019. Mayoritas kasus intoleransi tersebut yakni pelarangan ibadah. Temuan 31 kasus tersebut dari hasil pemantauan dan pengumpulan data oleh Imparsial, 11 diantaranya merupakan pelarangan ibadah. Kemudian ada 3 kasus terkait perusakan rumah ibadah dan 2 kasus pelarangan kebudayaan etnis tertentu. Kasus lainnya terkait aturan tata cara berpakaian keagamaan, imbauan mewaspadai aliran tertentu, hingga penolakan bertetangga dengan agama lain. Contoh kasus intoleransi di Yogyakarta. Yang paling viral adalah pemotongan nisan salib. Peristiwa itu terjadi di pemakaman Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta. Dari sejumlah pemberitaan di media menyebutkan bahwa kompleks pemakaman Purbayan merupakan perkuburan untuk warga Muslim. Jenazah almarhum Albertus Slamet yang merupakan bukan Muslim tetap diperbolehkan dikebumikan di sana, dengan catatan makamnya dipinggirkan. Selain itu, pemotongan nisan salib bagi pemakaman jenazah non-Muslim sudah jadi kesepakatan warga di sana. Namun, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyoroti kasus tersebut termasuk ke dalam kasus intoleransi. Kemudian mengatasi intoleransi dengan Pancasila. Yang pertama, dengan cara rasionalisasi. Masyarakat perlu diperkenalkan dengan sikap rasionalitas. Rasionalitas ditandai dengan adanya sikap kritis terhadap segala sesuatu. Oleh karena itu, masyarakat perlu diajarkan lagi tentang bagaimana bersikap kritis terhadap segala macam informasi. Hal ini juga perlu dijalankan ke dalam institusi-institusi pendidikan. Peserta didik harus diasah daya kritisnya, bukan dicuci otaknya. Yang kedua, radikalisasi nilai Pancasila. Merebaknya masalah-masalah yang memicu intoleransi dan hegemoni neoliberalisme dan fundamentalisme agama merupakan buah dari melonggarnya penghayatan terhadap Pancasila. Oleh karena itu, radikalisasi terhadap Pancasila adalah sebuah keniscayaan. Pancasila harus menjadi satu-satunya jiwa yang menghidupi rakyat bangsa Indonesia. Ya, teman-teman, sekarang saya akan membahas tentang radikalisme. Apa itu radikalisme? Berikut ini adalah contoh bentuk radikalisme yang biasanya terjadi dalam kehidupan bernegara. Pertama, membuat atau mengadopsi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dan berusaha mengajak masyarakat untuk mengadopsi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Menyebarkan kebencian terhadap ideologi negara. Radikalisme dapat diartikan sebagai sifat patuh secara absolut pada aturan dan pemikiran golongan atau kelompok masyarakat tertentu. Pada poin kedua kita akan mengenal apa syarat untuk dapat disebut radikal. Apabila aturan kelompok masyarakat tertentu sangat berbeda dan sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik dengan sebagian besar kelompok masyarakat, representasi sebagian besar kelompok masyarakat secara de jure adalah negara. Oleh karenanya, radikalisme dalam bentuk apapun merupakan salah satu musuh negara. Apakah paham radikalisme? Radikalisme adalah suatu ideologi atau gagasan paham dengan cara ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu. Pada dasarnya, radikalisme adalah masalah politik atau bukan ajaran agama. Contoh tindakan radikalisme. Pertama, membuat atau mengadopsi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Kedua, mengajak masyarakat untuk mengadopsi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara.
ketiga, menyebarkan kebencian terhadap ideologi negara. Keempat, memengaruhi masyarakat untuk membuat negara baru. Terus, peristiwa radikalisme. Berdasarkan catatan sejarah, Revolusi Prancis pada tahun 1787 sampai 1790 merupakan kejadian yang diidentifikasi sebagai radikalisme pertama dalam sejarah. Namun, pengguna kata radikalisme menjadi populer atas peristiwa Perang Sipil di Amerika Serikat pada tahun 1861 sampai 1865. Dan radikalisme di Indonesia. Menurut survei nasional, ada beberapa organisasi radikal di Indonesia, yaitu ISIS, Jamaah Islamiyah Al-Qaeda, Front Pembela Islam yang biasa kita sebut FPI, dan Laskar Jihad. Organisasi tersebut dikatakan radikal karena menggunakan kekerasan dan mewujudkan tujuan. Tidak hanya organisasi berbasis agama, organisasi politik pun bisa menganut radikalisme. Organisasi politik seperti organisasi Papua Merdeka (OPM) diklasifikasi sebagai organisasi radikal oleh Husain Yatmono dalam tulisannya di republik.co.id. Hal ini karena OPM ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama pula dengan radikal GAM yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan Partai Komunis Indonesia yang dahulunya hendak mengubah Indonesia menjadi Pancasila. Terus ada cara-cara mencegah terpengaruhnya radikalisme. Pertama, yaitu melalui orang tua. Keluarga harus sedini mungkin menanamkan norma Pancasila dan memberi contoh bagaimana aplikasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan kedua, masuk ke dalam komunitas, yaitu komunitas anti radikalisme. Dan ketiga, ada menangkal radikalisme melalui agama, yaitu mendapat ajaran melalui agama-agama supaya terhindar dari radikalisme. Keempat, menangkal radikalisme melalui pendidikan. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari terorisme. Arti kata terorisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan yaitu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu di sini berupa tujuan politik ataupun lain-lainnya. Dan praktik yang mereka lakukan itu kebanyakan dengan cara meneror. Teror atau terorisme selalu identik dengan kekerasan. Nah, di sini juga korban yang terkena terorisme seringkali adalah orang-orang yang tidak bersalah. Berikutnya, ada pengertian terorisme menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Black Law Dictionary. Terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau menimbulkan efek bahaya dari kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana. Yang masuk hukum pidana ini yang merupakan hukum pidana dari Amerika atau negara bagian Amerika. Yang dimaksud itu yang pertama, mengintimidasi penduduk sipil. Lalu yang kedua, memengaruhi kebijakan pemerintah. Nah, yang ketiga, memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan. Lalu yang kedua, menurut Webster A New World, di sini definisi terorisme adalah membedakan terorisme ke dalam dua bagian. Yang pertama, definisi tindakan teroris, dan yang kedua, pelaku teroris. Yang ketiga, menurut Department of State and Defense, terorisme adalah kekerasan yang bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap
sasaran kelompok non-kombatannya, faktor-faktor penyebab terjadinya terorisme. Nah, di sini yang pertama ada kesukuan, nasionalisme, dan sektarianisme. Tindakan teror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antara etnis atau suku atau suatu bangsa yang ingin memerdekakan diri. Nah, di sini mereka bisa menebarkan teror sehingga mereka dapat menggunakannya pula sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan yang akan mereka perjuangkan. Nah, di sini sasarannya sangat jelas, yaitu di mana sasaran mereka etnis atau suku bangsa. Lalu yang kedua, kemiskinan dan kesenjangan dan globalisasi. Nah, di sini mengapa kemiskinan dan kesenjangan ini jadi suatu faktor? Karena ini terjadi ketika penguasa justru mengeluarkan kebijakan yang malah memiskinkan rakyatnya. Lalu yang ketiga, ada non-demokrasi. Juga disinyalir sebagai tempat tumbuh suburnya suatu terorisme. Mengapa dikatakan demikian? Selain tidak memberikan kesempatan partisipasi masyarakat, penguasa non-demokrasi sangat memungkinkan juga untuk melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya. Hal ini menjadikan sebuah kultur bagi tumbuhnya benih-benih terorisme. Berbeda dengan negara yang memiliki demokrasi, di mana dapat kita lihat seperti negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang demokrasi, di mana semua warga negaranya memiliki kesempatan untuk menyalurkan semua pandangan politiknya dan juga menjadikan rakyat sebagai representasi kekuatan tertinggi dan dalam pengaturan negara. Artinya yaitu rakyat merasa dilibatkan dalam pengelolaan negaranya. Bagian terakhir dari faktor-faktor penyebab terorisme yaitu radikalisme agama. Nah, radikalisme agama ini nampaknya sangat tidak asing bagi kita karena peristiwa teror ini sering terjadi di Indonesia dan sangat erat kaitannya dan selalu berhubungan dengan radikalisme agama. Radikalisme agama ini menjadi penyebab unik karena motifnya yang mendasari kadang bersifat tidak nyata. Di sini radikalisme agama itu yaitu di mana mereka menganggap bahwa agama mereka lah yang paling baik dan yang paling benar dari semuanya. Lalu yang berikut ada karakteristik dari terorisme. Yang pertama itu ada non-state supported group, yaitu organisasi terorisme semacam ini merupakan organisasi yang paling sederhana di mana mereka tidak didukung oleh siapapun atau tidak didukung oleh negara. Nah, di sini mereka mempunyai kelompok kecil yang memiliki kepentingan khusus, yang dimana kepentingan khusus yang mereka lakukan itu adalah dengan cara meneror ataupun dengan cara menyandera. Di sini mereka melakukan ini atas dasar korupsi ataupun atas dasar kelompok anti globalisasi dan lainnya. Bagian kedua dari karakteristik terorisme itu merupakan state sponsored groups, yaitu organisasi terorisme ini memperoleh dukungan baik berupa dukungan logistik, pelatihan militer maupun dukungan administratif dari negara asing. Di sini berbeda dari yang pertama. Nah, di sini kelompok ini bersifat profesional, artinya memiliki struktur organisasi yang sudah jelas meskipun bersifat rahasia dan tertutup. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu State Directed Group, yaitu organisasi kelompok teroris berupa organisasi yang didukung langsung oleh suatu negara. Nah, yang pertama tadi kan organisasinya merupakan organisasi yang sendiri. Lalu yang kedua itu mereka didukung oleh logistik, pelatihan militer, dan strukturnya sudah jelas. Nah, yang ketiga ini organisasi ini didukung langsung oleh suatu negara. Di sini mereka memberikan dukungan secara terang-terangan, bahkan negara tersebut yang membentuk organisasi teroris, meskipun negara tersebut tidak pernah mengklaim organisasi bentuknya merupakan organisasi teror. Selanjutnya ada hubungan terorisme dengan Pancasila. Jadi sumber pokok kesalahan ini tidak terletak pada Pancasila dan tidak ada yang salah dengan Pancasila karena
isi Pancasila tersebut tidak melenceng dari nilai-nilai yang ada. Kesalahan yang sesungguhnya terletak pada penerapan Pancasila sebagai ideologi. Hal itu terjadi karena banyaknya orang Indonesia tidak dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Terlebih para teroris. Mereka adalah orang-orang yang tidak konsisten dalam melaksanakan isi Pancasila tersebut. Dan slide yang terakhir, ada contoh-contoh kasus terorisme di Indonesia yang terjadi pada tahun 2018. Yang pertama itu ada teror bom di 3 gereja, yaitu di Surabaya. Yang kedua itu ada bom bunuh diri di Polres Tabes Surabaya dan Rasunawa Wonocolo Sidoarjo.